Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Sudah. Ya, untuk pembelajaran hari ini nanti daftar hadirnya kalian mengisi list saja di grup WA-nya ya. Jadi kalian membuat list seperti biasanya. Silahkan mengisi nama sesuai dengan nomor urut yang ada. Nah, materi kita hari ini adalah peluang kejadian majemuk ya. Di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana peluang suatu kejadian. Saya akan share screen dulu. Oh iya, oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu seperti yang sebelumnya ya. Jadi melalui bahan bacaan atau tayangan pada PowerPoint dan video, itu peserta didik dapat mendeskripsikan seperti apa sih peluang kejadian majemuk. Nah, peluang kejadian majemuk ini termasuk dalam peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Kemudian melalui diskusi, peserta didik dapat menghitung peluang kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dengan baik. Nah, kemudian melalui pembelajaran, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk. Nah, saya mengharapkan kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan tetap semangat ya, seperti biasanya, karena saya melihat wajah-wajahnya penuh dengan. Belum saya melanjutkan, nah ada pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Bagaimana perasaannya hari ini? Mungkin ada yang mencoba ingin berbicara. Hari ini bagaimana? Berbunga-bunga? Deg-degan. Kalau Tiara, bagaimana perasaannya hari ini? Bahagia Bu, senang, tapi deg-degan. Bahagia tapi deg-degan ya. Oke, semua saya berharap semua selalu dalam keadaan sehat, kemudian dalam keadaan senang dan selalu termotivasi untuk selalu belajar dan mengikuti pembelajaran apapun itu ya. Oke, kalian bisa mengamati dan materi ini kan sudah saya share dulu di Google Classroom-nya ya. Nanti kalian bisa baca kembali. Nah, saya akan menggambarkan sedikit. Di sini untuk materi peluang, ya, materi peluang di sini ada aturan pencacahan dan ada kejadian majemuk. Ya, ada kejadian majemuk. Nah, pada kejadian majemuk atau peluang kejadian majemuk di sini ada kejadian saling lepas, ada saling bebas dan ada kejadian bersyarat. Ya, nah ini yang termasuk materi dalam peluang kejadian majemuk. Namun terkadang jika kita menghadapi soal-soal baik itu soal ujian sekolah, soal soal misalkan UTBK itu terkadang tidak dipisahkan bahwa inilah masalah kejadian saling lepas, inilah masalah kejadian saling bebas, ini masalah kejadian bersyarat. Tapi dia menyatu. Nanti tinggal kita membedakan, kita melihat oh seperti ini kejadian saling lepas, seperti ini kejadian saling bebas dan seperti ini untuk kejadian bersyarat ya. Nah, mengenai materi ini mungkin ada yang ingin berpendapat terlebih dahulu. Pendapatnya seperti apa sih kejadian saling lepas, seperti apa kejadian saling bebas, dan seperti apa kejadian bersyarat itu. Mungkin ada yang ingin berpahami tentang peluang kejadian majemuk. Ya Bu, peluang kejadian terbagi menjadi 3, yaitu peluang kejadian saling lepas, tidak saling lepas, dan peluang kejadian bersyarat. Pun peluang kejadian saling lepas yaitu peluang kejadian yang tidak terjadi secara bersama-sama. Oke, peluang kejadian saling lepas yang tidak terjadi secara bersama-sama. Oke, terima kasih jawaban yang sangat luar biasa ya. Nah, sekarang saya mencoba kalian berkelompok berdiskusi mengenai masalah peluang kejadian majemuk ini. Misalkan ada yang kalian temukan dalam sehari-hari, ya. Nah, caranya kalian mencari teman kelompok atau pasangan, boleh pasangan, terserah kalian memilih pasangannya siapa. Misalkan
Maulana berpasangan dengan Ashar. Kenapa berpasangan? Karena misalkan sama-sama hobi atau berdekatan tempat tinggal. Oke, bisa ya? Kalau Bahrum Jaya memilih pasangan dengan siapa? Imam, Bu. Ya, Imam. Kenapa memilih Imam? Karena sering keluar sama-sama, Bu. Oh, sering keluar sama-sama, jadi gampang diskusinya ya. Iya. Oke. Nah, nanti pada saat diskusi, ya kalian bisa menggunakan misalkan WA atau menggunakan video call ya. Kalian video. Ya. Nah, nanti undang saya untuk bergabung dalam diskusi tersebut. Bisa ya? Yang saya pahami mengenai peluang majemuk terbagi 3, diantaranya kejadian saling lepas, saling bebas, dan bersyarat. Yang saya pahami dari kejadian saling bebas, yaitu kejadian saling bebas dikatakan jika tidak ada elemen yang terjadi pada kejadian A yang sama dan elemen yang terdapat pada kejadian B. Contohnya pada saat bermain monopoli, di situ terdapat 2 buah dadu. Pertanyaannya, berapakah peluang yang mungkin terjadi apabila kedua dadu berjumlah 3 atau 10. Kemudian yaitu kedua, kejadian saling bebas. 2 buah kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian A tidak mengaruhi kejadian B. Contohnya pada pelemparan 2 buah dadu, pertanyaannya berapakah peluang munculnya angka genap dan angka ganjil. Kemudian peluang majemuk yang ketiga yaitu kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat jika terdapat 2 kejadian yaitu kejadian A dan kejadian B. Kejadian tersebut dikatakan bersyarat jika kejadian A memengaruhi terjadinya kejadian B. Contohnya pada pengambilan bola pada sebuah kotak. Di kotak itu terdapat 9 bola berwarna, diantaranya 5 berwarna kuning dan 4 berwarna biru. Jika diambil 2 bola tanpa pengembalian, berapakah peluang terambilnya bola kuning pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua. Jadi itu merupakan contoh-contoh kejadian yang saya temukan dalam kehidupan sehari-hari mengenai peluang kejadian menyebut. Sekian, terima kasih. Saya persilakan kepada Imam. Oke. Baik, seperti yang dikatakan saudara Bahrum tadi, adapun apa yang saya pahami mengenai kejadian menyebuk dalam kehidupan sehari itu, kan kejadian menyebuk itu terdapat ataupun terbagi 3, yaitu saling lepas, bersyarat, dan juga saling lepas, bersyarat, dan juga Saling bebas. Saling bebas. Nah, adapun untuk bersyarat, kejadian A tidak akan mempengaruhi kejadian B. Jadi itu akan dikatakan bebas. Maupun sebaliknya, kejadian B tidak akan mempengaruhi kejadian A. Contoh yang paling sering itu anggap Bahrum itu mempunyai peluang untuk menyelesaikan soal itu 0,4. Sedangkan saya bisa menyelesaikan soal dengan peluang 0,3. Maka maka pertanyaan itu berapa peluang Bahrum dan saya dapat menyelesaikan soal tersebut. Adapun kejadian bersyarat apabila kejadian antara A dan B tidak saling bebas. Jadi kejadian B itu dipengaruhi oleh kejadian A
ataupun kejadian B dengan syarat A. Contohnya itu suatu dadu dilempar sekali, lalu berapakah peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya mata dadu prima, tapi tetapi mata dadunya muncul angka prima terlebih dahulu. Jadi lalu untuk kejadian saling lepas, yaitu A tidak terkait dengan B dan juga B tidak terkait dengan A. Contohnya itu pada pelemparan satu dadu bermata 6. Maka pertanyaannya, berapakah peluang untuk memperoleh dadu dengan mata angka 1 ataupun angka 3. Jadi seperti itu. Ya, oke. Bagus ya diskusi kelompoknya tentang peluang kejadian majemuk. Mengemukakan tentang pengalamannya yang didapatkan selama menyelesaikan masalah peluang kejadian majemuk. Di antara kalian yang memiliki pengalaman menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan peluang kejadian majemuk. Ada? Oke, kalau misalkan sekarang belum ada, nanti bisa dikirimkan ke melalui aplikasi WA atau Google Classroom. Ada tidak yang bisa menyimpulkan sedikit tentang apa itu peluang kejadian majemuk? Kalau misalkan susah untuk ngomong, boleh melalui kolom chatnya, chatroomnya. Apa sih yang kalian pahami tentang peluang kejadian majemuk? Menurut Ashar, kesimpulan dari peluang kejadian majemuk menurut Ashar adalah suatu kejadian yang terjadi atas beberapa titik sampel. Kejadian majemuk akan terbentuk jika digunakan operasi himpunan, gabungan, ataupun irisan. Ya, bagus sekali jawaban Ashar. Kita berikan dulu plus untuk Ashar. Kemudian ada dari Alfriski. Peluang kejadian majemuk adalah besarnya nilai peluang dari dua buah kejadian secara bersamaan. Misalnya, peluang kejadian mata uang dan dadu yang dilempar bersamaan. Ya, betul sekali jawaban Alfriski. Kita berikan aplaus juga untuk Alfriski. Ya, saya rasa semuanya mungkin ingin berkomentar di grup WA ataupun chat room-nya, ataupun kalian boleh menggunakan Google Classroom-nya. Ya. Bagaimana tentang peluang kejadian majemuk bisa dipahami ya? Bisa dipahami dengan baik ya? Ya, saya rasa kalian jika menemukan nanti soal atau masalah berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, kalian bisa menyelesaikannya dengan baik ya. Kemudian tadi kan kalian berkelompok berpasangan. Nah, berpasangan. Ucapan terima kasih kepada pasangan kalian atau menuliskan penghargaan. Sekarang kalian menuliskan pengalaman yang kalian alami saat kalian bekerja sama dengan kelompok kalian. Misalkan dengan teman kelompok, pengalaman. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ya. Kemudian saya harap kalian bisa terus belajar dan jangan lupa berdoa. Semoga kalian bisa melanjutkan pendidikan kalian ke perguruan tinggi yang kalian inginkan atau mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Dan ingat, pada saat kalian berada di titik terendah, jangan pernah patah semangat dan selalu bangkit untuk memulai. Dan insya Allah kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal jika memang usaha kalian yang lakukan maksimal juga. Ya. Dan kalaupun kalian misalkan yang mendaftar jalur SN atau SPAN nantinya atau jalur apapun itu belum mendapat peluang atau belum mendapat kesuksesan, insya Allah masih ada pintu lain yang akan menanti kalian jika kalian mau berusaha. Ya, oke. Dan tak lupa pula kalian ingat terus menjaga kesehatan ya, dan terus belajar serta meningkatkan skill atau kemampuan yang kalian miliki. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
berdiferensiasi, terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Kenapa? Karena dalam pembelajaran saya bisa lebih memahami seperti apa, kemudian seperti apa sih minat belajar murid, bagaimana kemudian bagaimana mengenal emosi yang saya miliki, kemudian bagaimana saya bisa berempati dengan siswa, kemudian dengan orang lain, mana saya mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Begitu pula dengan murid akan lebih seperti apa sih emosi yang mereka miliki, dan bagaimana bisa berempati, berinteraksi sosial dengan temannya ataupun dengan orang lain, kemudian bagaimana juga mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi saya akan selalu melakukan rencana perbaikan ke depannya sehingga pembelajaran saya nyaman bagi